Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru, Bapak Ibu guru. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini di acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Christina Widyastuti. Yang kedua, marilah kita senantiasa aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dan juga tauladan dari beliau. Untuk acara pengibasan CGP pada pagi hari ini, nanti kita akan melalui beberapa acara. Yang pertama yaitu adalah pembukaan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang nanti akan diwakili oleh Bapak Hamim. Terus kemudian ada acara inti atau pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Christina Widyastuti tentang budaya positif di sekolah. Terus nanti akan ada juga sesi tanya jawab setelah pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Kemudian ditutup dengan refleksi dan juga doa. Untuk sambutan langsung saya berikan kesempatan kepada Bapak Hamim. Monggo Pak Hamim, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Christine yang saya hormati, teman-teman guru SMA Negeri 2 yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa kita semuanya sehat dan mudah-mudahan tetap sehat sehingga kita bisa bekerja dengan baik dalam rangka mengantarkan anak-anak didik kita. Yang kedua, sholawat, salam semoga tetap terjuangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bu Christine dan teman-teman guru, beliau Bapak Kepala Sekolah mestinya ikut memberikan arahan di sini, tapi karena ada sesuatu, beliau mewakili kepada saya. Mohon maaf kepada Bu Christine selaku masih calon, sudah guru penggerak, calon guru penggerak, dan teman-teman, beliau sekali lagi mohon maaf. Gini Bapak Ibu, jadi program dari kementerian yang baru ada guru penggerak, ada pengajar praktek, dulu ada apa lagi istilahnya itu pelatih ahli, kalau salah sekarang sudah diganti dengan istilah pengajar praktek. Dan alhamdulillah di SMA 2 ini untuk pengajar prakteknya sudah ada satu orang, namanya Bu Sumiarsi. Iya betul, Bu Sum. Terus yang pengajar, guru penggerak SMA 2 yang angkatan 5 sudah lolos 4 orang, yang angkatan 7 4 orang. Ini masih angkatan 7, masih calon guru penggerak. Nah, memang program pemerintah ini dimaksudkan apa ya? Biar kita guru-guru ini betul-betul menjadi guru yang kualitas, kompetensinya dalam hal penguasaan materi, dalam hal pembelajaran, dalam hal memberikan contoh terkait karakter. Nah, itu nanti bisa semua guru terus ke guru-guru yang lain yang pada akhirnya adalah kita telurkan ke anak-anak kita. Ini program yang baik, apalagi diiming-imingi dari guru penggerak ini bahasanya diiming-imingi bisa menjadi salah satu syarat kepala sekolah. Di media sosial sering saya lihat beliau Bapak Menteri, ini kalau nggak salah kutip ya, nggak salah kutip, meminta kepada pimpinan wilayah, kepala daerah, bupati, gubernur dalam pengangkatan kepala sekolah
memprioritaskan guru yang punya sertifikat sebagai guru penggerak. Nah, kalau kita bayangkan dari kalimatnya, guru penggerak itu apa ya, bisa menggerakkan apa istilah, pola pendidikan, pola pengajaran, yang kira-kira dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, dimulai dari beberapa guru nanti diimbaskan, ditularkan ke guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain ditulari terus ikut juga calon guru penggerak, terus menularkan ke guru-guru yang lain. Harapannya nanti suatu saat semua guru ini menjadi guru yang cakap. Tantangan katanya kan begitu kalau pejabat di atas, tantangan ke depan itu makin hari makin berat. Ya memang iya. Kalau anak-anak kita hari ini kita siapkan dengan pembelajaran yang mungkin kontennya yang konten lama, materinya polanya pola lama. Nah kita idealnya bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran hari ini itu untuk minimal 10 tahun ke depan, syukur-syukur sampai 20 tahun ke depan. Memang ini sudah dirancang, pola-pola kurikulum itu semacam itu. Tinggal kita pelaksanaannya. Nah yang jadi masalah, lama boleh perintah cepet-cepetan. Nah yang jadi masalah kita itu dalam hal pelaksanaan program sejak awal yang bagus sampai sekarang ya mungkin yang sangat bagus, bahkan terhari ini mungkin bisa dikatakan paling bagus programnya. Nah pelaksanaannya sering-sering kita ya mohon maaf, kadang-kadang teman-teman kita itu ibu kok ini. Nah karena mungkin barangkali belum tahu sampai ke dalam. Nah yang sudah merasakan, yang sudah ikut itu tahu betul bahwa program ini sangat bagus. Jadi diharapkan dari yang mau diimbasi ini betul-betul mengikuti dan besoknya ikut calon guru penggerak, bahkan wajib semua ikut di guru-guru SMA 2 kita target dalam 2 tahun ke depan. Siap ya Bapak Ibu ya? Ini agak serius soalnya di apa ya? Nggak apa-apa ya? Kita harus serius. Memang ini program yang betul-betul harus kita laksanakan. Contoh begini Bapak Ibu, kita sering saya katakan begini, orang bilang anak-anak sekarang pinter-pinter. Semua orang guru begitu kan. Kita yang lama kelahiran tahun, saya kelahiran 80-an, keliru 70, itu merasakan, melihat katanya yang rata-rata kelahiran 70-80 anak saya ini pinter-pinter. Nah kalau saya sendiri itu tidak pinter. Memang saat ini itu ya seperti itu. Anak sekarang harus kondisinya dalam hal IT harus seperti itu. Artinya antara perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kalau menguasai seperti itu saat ini itu wajar, biasa. Tapi kalau saat itu seperti ini, tapi kita pengetahuannya lama, berarti kita tertinggal. Lah yang ideal anak-anak sekarang itu melebihi dari iptek yang ada saat ini. Jadi saya tidak setuju kalau orang anak saya ini pinter-pinter. Enggak, ya itu sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya dulu waktu main apa patelele, terus sekarang apalagi itu yang sekarang berulang itu ya, apa itu mainan apa, latu-latu ya. Kalau latu-latu sekarang diulang lagi, itu mainan zaman dulu sekarang ada lagi apa ya kaitannya dengan IT. Itu kan kadang-kadang hidup itu ada yang linear, ada yang bergelombang, artinya ada yang berulang.
Seperti permainan lato-lato itu kan hidup bergelombang kan. Tapi kadang-kadang hidup itu linear. Ada yang linearnya itu sejajar, ada linearnya naik, ada yang parabola naik, ada parabola turun. Ya, kita mungkin dengan program pemerintah ini nanti kita siapkan diri kita untuk menjadikan anak-anak kita itu sudah melebihi zamannya. Ya mohon maaf Bu Christine ya, nanti disampaikan terkait dengan beginilah kaitannya dengan guru penggerak, biar teman-teman ini tertarik atau tidak, nanti pada akhirnya juga harus ikut. Ya Budila ya, oke tapi Budila kok sedih. Bagus ini, nanti bisa jadi untuk sertifikat jadi calon kepala sekolah. Kalau saya sudah umur 53, saya bisa tak jadi kepala sekolah betul sih. Ya kalau kaitannya dengan sekolah penggerak itu pengajar praktek. Tapi kalau kepala sekolah, kalau saya dari segi usia hampir sudah tidak ada peluang. Nah kalian yang masih muda-muda ini, gini ya, pengalaman saya. Tidak apa-apa begitu ya, lama ya. Masih diberi waktu berapa jam lagi Pak? Masih diberi waktu berapa jam lagi? Sampai sore? Ya, tidak apa-apa. Kadang-kadang kita itu dibayangi ketakutan. Ketakutan itu begini. Kita tahu situasi seperti ini. Kalau saya masuk seperti ini, bisa nggak masuk di situ, mengatasi, menyelesaikan? Ada orang daripada saya masuknya seperti itu, mending saya nggak ikut. Jadi mungkin makomi bawah. Tapi ada orang yang nekat tapi pertimbangan. Tidak apa-apa, saya ikut dengan harapan seperti ini nantinya akan saya berbuat seperti ini. Nah kalian yang masih muda-muda berpikirnya seperti itu. Apapun sistem, apapun lingkungan, menurut kita saat ini kurang pas, coba masuki. Tapi setelah dimasuki, kita dengan kekuatan yang kalian miliki, Bapak Ibu miliki, berhasil untuk mengubahnya. Itu yang lebih baik. Tapi kalau kita tahu-tahu sudah pesimis, wis pokoknya saya kalau ngono-ngono pokoknya ini aja, enggak. Jangan, tetap harus seperti itu. Nah, gelo itu suatu tua. Ngerti Bapak Ibu ya? Ya, jadi sekali lagi nanti akan ada pembahasan dari guru kita, Bu Christina Widya Astuti. Nanti akan sampaikan, tolong Bapak Ibu disimak dengan baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Perlu dibuka ya. Ya mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hamim atas arahannya, atas informasinya, atas supportnya, atas motivasinya, dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memotivasi kita, Bapak Ibu guru terutama yang muda-muda untuk bisa tergerak untuk mengikuti CGP dan bisa menjadi guru penggerak. Selanjutnya langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Christina Widya Astuti. Monggo Ibu Christina, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing, mengarahkan dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yaitu Adinul Islam.
Baiklah rekan-rekan guru semua yang saya hormati, izinkan saya di sini calon guru penggerak angkatan ke-7 berbagi, judulnya berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, kita bermain dulu supaya fokus dan lebih semangat. Ada teka-teki logika. Ini juga kadang-kadang saya praktekkan di kelas untuk menunjukkan tingkat fokus anak-anak dan semangat. Kita main teka-teki ya. Sebutkan semua angka yang Anda lihat pada gambar di samping. Silakan ya. Ya, pakai mic-nya Bunda, monggo. 6, 8, 9, 4, 1. Iya. Terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. 6, 8, 2, 4, 1. Iya, beda ya. 9. Oh, ada 9 lagi. Ada lagi? Silakan. Apa sudah lengkap ya? Ada berapa angka ketemunya? 6. Ulang lagi berapa? 6, 8, 9, 2, 4, 1. Betul Pak Febri ya? Ya, berarti ada berapa Pak Febri? Ada 7, 6, 8, 9, 0, 2, 4, 1. Itulah bagaimana cara kita memandang anak-anak kita. Jadi kita tidak bisa memandang anak-anak hanya utuhnya saja. Jadi disarankan dengan teka-teki logika ini kita bisa memandang anak-anak secara lengkap, secara detail. Jangan kita hanya menjudge anak, oh anak ini senangnya turuan, titik. Mari kita gali, mari kita cari apakah ada kelebihannya selain dia yang suka tidur tadi. Itu manfaat dari teka-teki kita hari ini. Ada lagi, tebak gambar nama hewan. Yang pertama, siapa yang bisa menebak? Bapak Ibu? Pak Febri apa? Gajah, betul. Itu naga, nanya disilang jadi tinggal ga. Meja, menya disilang tinggal ja. Gajah. Oh alah. Next, tebak nama hewan yang kedua. Wah, ini lebih cerdas, lebih cepat dari yang tadi. Lari, L-nya jadi H, hari. Madu, D-nya disilang jadi mau, hari mau. Sip. Terakhir, anjing, ya. Dari sini bisa kita simpulkan, ya. Ternyata ada yang diam-diam, moro-moro langsung ngomong, ya. Gajah, dengan santainya Pak Febri menyampaikan gajah. Padahal yang lain masih getu. Yang lain masih getu. Kemudian yang kedua, ketiga, jenengan sudah terbiasa. Seperti itulah kita kepada anak-anak. Ya, jadi masing-masing dari jenengan semua ada yang baru mikir, ada yang sudah ketemu tapi mau ngomong ragu-ragu, ada yang pelan-pelan tapi pasti seperti Pak Febri. Demikian pula dengan anak-anak kita. Anak-anak kita, murid-murid kita sebenarnya mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Jadi marilah kita lihat kelebihan atau keunikan anak-anak kita bukan hanya pada kekurangannya saja. Keunikan anak-anak itu marilah kita lihat sesuai dengan
seperti yang disampaikan Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyampaikan bahwa tuntunlah anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi keunikan anak-anak masing-masing itu berbeda. Seperti jenengan hari ini yang punya keunikan beda-beda. Ada yang cepat menebak, ada yang masih pelan-pelan berpikir. Dan itu harus kita hormati dan kita hargai. Sama seperti kita, aku loh biyen aku pinter, tapi jenengan pinter di zaman jenengan, betul kan ya? Nah sekarang zamannya sudah berubah, berarti kita sebagai pendidik juga harus merubah itu. Seperti yang saya kutip dari apa yang disampaikan Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Hamim tadi, kita harus bisa selalu update mengikuti zaman anak sekarang. Selanjutnya masuk ke inti, yaitu tentang 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, dan yang ke-7 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dimaksudkan pembelajaran dengan paradigma baru ini, bahwa kita mengajar anak didik kita tidak boleh disamakan. Kembali seperti yang tadi sudah saya bahas di awal, bahwa masing-masing anak itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Di awal kita harus mengadakan assessment, penilaian analisa tentang masing-masing individu. Kemudian baru kita bisa memulai pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan siswa. Itu yang maksudnya terdiferensiasi. Contohnya pelajaran saya seni budaya, itu ada 4 cabang seni. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Dulu pada saat saya belum mengikuti program pendidikan guru penggerak, pada saat belum ada kurikulum merdeka, saya hanya mengikuti aturan yang ada di silabus. Jadi anak-anak bisa atau tidak bisa, wajib saya ajak seni rupa, saya ajak seni tari, saya ajak seni musik, saya ajak seni teater. Padahal saya masih ingat ekspresi anak-anak saya yang laki-laki kalau sudah masuk ke materi tari. Allahu Akbar, Bu, saya menari Bu. Dalam hati saya, ya Allah, iki lho silabus ono, terus gimana? Tetapi menarinya sudah saya sesuaikan dengan karakter atau genrenya masing-masing. Yang laki-laki otomatis menari jenis tarian laki-laki, yang perempuan menari jenis tarian perempuan. Disesuaikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ada elemen apa saja? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi? Gotong royong, apalagi? Ada 6 elemen itu ya. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6 elemen, diharapkan kita bisa mewujudkannya. Next, yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu sering ya mendengar kata disiplin. Apa kira-kira pendapatnya? Disiplin menurut jenengan apa? Taat aturan, betul. Ada pendapat lain? Sepertinya disiplin selalu dikaitkan dengan aturan, ya. Seperti yang saya sampaikan di sini, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Kadang anak-anak, kalian harus disiplin ya. Waduh, siki gak enak nih. Bu Kristina nih bahas disiplin ini kena aku. Nah, sepertinya itu. Jadi ada kaitannya dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku yang berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Jadi di guru penggerak ini kita digiring ya, modul 1.4 ini sebenarnya submodul yang kita pelajari masih satu modul, yaitu submodul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ini bagian dari aksi nyata modul 1.4. Arahnya adalah bagaimana kita bisa memunculkan motivasi diri atau internal. Itu yang susah menurut saya. Makanya di sini di program pendidikan guru penggerak kita diajari secara teori kemudian praktek. Selama ini kita mungkin bisa mendisiplinkan anak, tetapi pada saat itu hanya ada kita, pada saat ada kita di kelas. Begitu kita sudah keluar, sudah tidak ada motivasi internalnya, yang ada hanya motivasi eksternal. Selanjutnya yaitu pada pokok kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ternyata memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini kaitannya dengan makan, minum. Kalau istilahnya orang Jawa, sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kalau kebutuhan dasar kita yang kedua ini tidak terpenuhi, pasti kita akan melakukan sesuatu. Ya, entah kita memperbaiki hubungan dengan orang lain, dengan teman, dengan rekan kerja, orang tua, tetangga, kita pasti berusaha untuk melakukan itu. Jika kebutuhan dasar yang kedua ini tentang kasih sayang dan rasa diterima belum terpenuhi. Demikian juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita kalau kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi, kira-kira gejala apa yang muncul di kelas? Mereka pasti akan melakukan penyimpangan. Contohnya apa contohnya? Pengalaman Bapak Ibu apa contohnya? Rame di kelas, pindah-pindah tempat duduk, ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang potongan rambutnya aneh, karena dia sedang mencari perhatian. Apakah kita menemui anak seperti itu langsung kita marah-marah? Ya Allah, ya rambutmu, kok dikuelek fotomu? Marah-marah seperti itu sudah tidak zamannya. Kita dekati dan kita pahami, oh ternyata kebutuhan dasar dari anak didik kita ini ada yang belum terpenuhi, yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, menguasai kelas, menguasai teman-temannya, membentuk circle, bahasanya anak sekarang. Mau duduk circleku. Kalau bentuk kelompok selalu circle-nya sendiri. Makanya pandai-pandai kita kalau membentuk kelompok kita sendiri saja yang membentuk. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Anak kita ternyata ada loh yang kekurangan atau kebutuhan dasarnya tentang kebebasan belum terpenuhi. Bahkan banyak di kelas-kelas. Begitu saya analisa, ternyata kebanyakan anak-anak itu dulu SMP-nya mondok. Dapat jangan bayangkan ya, kegiatan di pondok seketat itu, sebanyak itu, kemudian dia SMA tidak mondok. Apa yang dilakukan di kelas? Wah, tidak karu-karuan. Ya, jadi banyak anak berbuat ulah atau melakukan penyimpangan karena kurangnya kebutuhan dasar. Dia ingin kebebasan. Papan tulis enak-enak kosong, dicoret-coret tulis sisa senengi. Meja dicoret-coret pakai tip X.
karena dia dulu terbatas pada saat di pondok. Tapi tidak selalu anak pondok ya, yang tidak pondok pun juga banyak yang masih kekanak-kanakan, terutama anak kita yang masih kelas 10. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir yaitu tentang kesenangan. Anak-anak pelajaran seni budaya, kita tidak langsung materi dulu ya, kita mendengarkan musik dulu, wah sewenangnya setengah mati. Begitu satu lagu saya matikan, bu lagi. Nah itu pertanda satu kelas kebutuhan dasarnya tentang kesenangan masih belum terpenuhi. Bu, kalau belum terpenuhi apakah kita mengikuti anak-anak? Ya wis, ayo kita lagu mana? Kurang bu, ya wis 2 jam pelajaran seni gak usah pelajaran. Ayo kita lagu terus. Tidak juga seperti itu. Jadi kita menuntun anak-anak sesuai kebutuhannya, bukan keinginannya. Motivasi perilaku manusia yang berikutnya. Motivasi merupakan dorongan ada pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di budaya positif ini kita memang lebih menekankan pada motivasi anak-anak atau motivasi perilaku manusia pada umumnya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi dia tidak nyaman, wis timbangane mari ngene aku dihukum Bu Christine wis tak lakonane wae. Itu biasanya disiplin diri dari siswa itu karena takut dihukum. Ini bukan termasuk motivasi internal, tetapi eksternal dari kita. Pak Surya langsung tertib. Ada Burani langsung diem di tempat. Begitu kita tidak ada, sama sekali mereka tidak ada motivasi di dalam diri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini secara umum ya, kadang kita sendiri guru ya, kalau kita mendapat penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari Bapak Wakasek Kurikulum, kita jadi semangat. Aku tak ulang wis wayahe jam ngajar, langsung berdiri. Karena merasa pengen mendapat penghargaan atau apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Wakasek. Bagaimana dengan siswa? Siswa juga seperti itu. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi eksternal juga. Makanya saya sendiri dan teman-teman kadang saya pernah menemukan atau mengamati ada teman-teman yang memberikan imbalan atau penghargaan. Apakah itu baik? Menurut saya baik, tetapi tidak perlu dilakukan secara terus-menerus karena akan membawa dampak jangka panjang dan tidak mampu memunculkan motivasi internal para siswa. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, misalkan Budila begitu jam nyantet langsung berdiri. Bukan karena pengen dipuji oleh Bapak Ibu guru senior atau kepala sekolah atau wakasek kurikulum, karena Budila menghargai dirinya sendiri. Saya seorang guru, saya adalah panutan, saya adalah teladan, saya harus memberi contoh yang baik. Saya harus bisa menghargai diri saya sendiri, mempunyai nama atau identitas sebagai seorang guru. Nah, apakah motivasi jenengan semua sudah seperti itu? Belum, ada yang sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Mari kita sama-sama belajar. Ya, saya juga belajar sekali memunculkan motivasi internal saya. Kalau pada murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini baru merupakan motivasi internal. Bapak Ibu sudah pernah menemukan para siswa yang mempunyai motivasi internal? Lebih banyak apa lebih sedikit? Iya, sama. Saya juga seperti itu, sedih ya.
Makanya besok jenengan semuanya ikut guru penggerak, kita gerakkan anak-anak sama-sama. Jadi harus satu bahasa, harus kerjasama dan kolaborasi. Tidak bisa hanya segelintir orang saja. Ada beberapa anak yang sudah memiliki motivasi internal. Begitu guru masuk sudah siap. Papan tulis kotor, Bu saya hapus. Tetapi apa yang terjadi? Kadang sama teman-temannya satu kelas malah dipojokkan, malah diejek itu ya. Padahal itu ke arah lebih baik, memunculkan nilai-nilai kebajikan dirinya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu ternyata menyakitkan bagi anak-anak. Kemudian tidak nyaman. Murid menjadi takut. Murid kebanyakan menjadi sering berbohong. Karena supaya tidak dihukum tadi. Bisa aku tak berbohong saja sama Bu Fatma supaya saya tidak dihukum sama Bu Fatma. Bu Fatma itu kewejam, saya takut sama Bu Fatma. Jadi dia berbohong karena menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu penghargaan. Ternyata dengan penghargaan itu tidak efektif seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau terus-menerus kita memberikan penghargaan, anak menjadi apa? Bahasa Jawa ini jaga no, ya, diiming-imingi terus akhirnya menggantungkan. Kemudian merusak hubungan, muncul sifat iri. Misal ada anak yang tadi saya kasih pertanyaan bisa menjawab, saya kasih hadiah, entah itu berupa ballpoint yang harganya sangat murah sekali. Besok saya kasih hadiah lagi, yang maju tetap anak itu lagi. Bagaimana dengan anak yang tidak punya kemampuan? Ya, pasti merasa sedih. Tidak membahas tentang harga pulpennya yang murah, tetapi kapan yo aku sok maju sok jawab. Akhirnya muncul sifat iri. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi siswa kita itu sebenarnya mempunyai kreativitas yang lebih dari apa yang sudah dia wujudkan atau tampilkan. Tetapi si anak tadi atau murid tadi merasa gini, aku loh mek gawe kerajinan tangannya nentok Bu Christine kayak aku ada yo pulpen yo coklat. Wes aku gak usah macam-macam. Wes kerajinan tangannya nentok dilem karo Bu Christine. Dikasih hadiah bintang, poinku ditambah dan lain sebagainya. Padahal anak ini tadi masih bisa memunculkan kreativitasnya. Tetapi karena saya sudah berlebihan memberikan imbalan, matilah kreativitasnya. Dia tidak usah ngoyo-ngoyo ngapain ini tok harus dilem sama Bu Christine. Seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya di rapot itu ranking sudah tidak ditampilkan, tidak dimunculkan. Kenapa? Karena itu tadi akan berdampak atau trauma berkepanjangan. Siswa menjadi minder. Kedepannya di kelas wis gak gelem ngomong, ditunjuk gak mau maju. Ya, identitas gagal. Kita sebagai guru gagal. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi hukuman dan penghargaan itu identitas gagal, ini yang sukses ada dua juga, yaitu konsekuensi. Yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi ini bagus, bisa menghasilkan identitas yang sukses, tetapi hanya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Seperti yang sudah pernah saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas, itu anak-anak sudah muncul konsekuensi. Tetapi saya harus terus-menerus melakukan monitoring atau evaluasi. Kalau tidak kita lakukan monitoring, ya itu tadi, tiba-tiba semakin hilang, apalagi kalau kita kegiatan banyak, lupa akan konsekuensi itu, anak-anak tidak mengingatkan, gurunya lupa,
Akhirnya bisa jadi jangka pendek, tidak sampai kedisiplinan itu berjangka panjang. Kemudian stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, dia akan menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia tidak pakai merenungi kesalahan karena merasa, oh ya, kemarin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat seperti ini, saya harus seperti ini. Kemudian restitusi, ini mungkin istilah baru ya. Saya sebenarnya juga baru dengar pada saat kemarin, hanya selisih beberapa bulan dari jenengan. Saya juga masih baru mendengar istilah ini. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab akan perilakunya. Jadi dia punya kesalahan apa langsung muncul. Oh ya Bu, saya nanti seperti ini. Ya Bu, akan saya kerjakan. Nah, seperti itu. Tanpa kita marah-marah, tanpa kita menyebutkan hukuman poin dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus pada pemecahan jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek seperti konsekuensi tadi, tetapi jangka panjang. Jadi kedepannya karakter anak ini sudah terbentuk sampai besok dia keluar dari sekolah pun masih memiliki karakter yang baik. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi menghormati dirinya dan orang lain. Oh iya, saya ini sudah SMA. Mosok aku di SMA wae gua sampah gak iso pada tempatnya. Oh iya Bu, maaf Bu, saya ambil lagi sampahnya, akan saya masukkan ke tempat sampah. Selesai. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi siswa kita memegang kontrol, saya harus seperti apa. Oh iya, saya tadi masuk jam seni budaya terlambat 10 menit karena saya ke kantin misalkan. Dia langsung tahu, Bu Christine maaf, saya tadi telat 10 menit, saya tidak mendengar pelajarannya Bu Christine yang disampaikan tadi apa. Saya merasa rugi Bu, habis pelajaran Bu Christine kan istirahat ya Bu. Saya nanti tidak istirahat Bu 10 menit. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan Bu Christine. Sebagai gantinya tadi saya terlambat. Kemudian yang keempat yaitu teori kontrol. Jadi siswa memegang teori kontrolnya sendiri. Dirinya memegang kontrol bahwa saya harus melakukan seperti apa untuk menyelesaikan sebuah solusi. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena sering kita bantu, kita fasilitasi, jadi murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelumnya kita sampaikan dulu tentang pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. William Gosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa yang memiliki kesalahan menggunakan sepatu berwarna lain, dia tidak menebus kesalahannya, tetapi belajar dari kesalahan. Saya harus lebih bertanggung jawab. Kemudian memperbaiki hubungan kita siswa dengan guru itu akan menjadi lebih baik. Yang kita sampaikan adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Andaikan besok hujan lagi, bagaimana Mas? Sepatunya tadi kan hanya satu yang hitam. Oh ya Bu, saya akan minta orang tua saya untuk beli. Andaikan nanti minta orang tuanya beli terus kamu lupa, besok ketemu Bu Christine pakai sepatu putih lagi. Loh ya Bu, saya lupa. Apakah seperti itu? Oh ya Bu, saya akan menghubungi orang tua saya sekarang. Jaga nih kalau saya lupa.
Dia langsung WA orang tuanya untuk nanti pulang sekolah minta dibelikan sepatu. Itu semua dari anaknya sendiri, bukan dari saya. Jadi dia punya ide seperti itu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia melihat ke dalam dirinya untuk belajar menemukan solusi. Tugas kita sebagai guru untuk menuntun. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa siswa kita sampai melakukan tindakan seperti itu? Sampai melakukan penyimpangan. Kita cari kebutuhan dasarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada siswa yang kehilangan nasi. Ternyata ada anak yang hanya senang-senang karena ikut-ikutan teman, dan ada yang kebutuhan dasarnya tentang bertahan hidup, perutnya lapar pada saat itu juga tidak terpenuhi. Jadi pada restitusi ini ciri-cirinya fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan tindakan yang meminta maaf, bukan tindakan yang mengganti nasi tadi yang telah diambil, yang terlanjur sudah dimakan, tetapi kita fokus pada karakter. Oh, ternyata anak didik saya sudah paham kalau melakukan kesalahan itu pasti akan minta maaf. Kemudian kalau sudah mengambil barang orang lain, ternyata saya harus tanggung jawab. Jadi tugas kita lebih fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan tugas rumah. Kalau berupa hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan membersihkan kelas. Kemudian dampaknya guru marah dan murid menjadi takut. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dampaknya tidak bisa jangka panjang, jangka pendek dan hanya takut kalau ada kita. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Jadi dia merelakan waktunya, tidak istirahat untuk mengerjakan tugas rumah. Dia sudah paham konsekuensinya. Atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di situ dampaknya guru terkesan tegas dan siswa menghormati peraturan. Bedanya hukuman dengan konsekuensi apa? Kalau hukuman, guru menghukum siswa itu tidak relevansi atau tidak ada hubungannya. Siswa tidak mengerjakan tugas sama membersihkan kelas itu kan tidak ada relevansinya. Relevansinya itu misalkan anak membuang sampah sembarangan atau habis menumpahkan minumnya temannya, kemudian hukumannya membersihkan kelas, itu relevansi. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak relevan, itu berarti kita melakukan hukuman kepada siswa. Bedanya kalau konsekuensi adalah ada relevansinya. Dia tidak mengerjakan tugas, kemudian kita menghimbau atau dia muncul sendiri, nanti akan saya kerjakan Bu pada saat istirahat, supaya mengumpulkannya sama-sama dengan temannya. Dia paham konsekuensi itu dan tindakannya relevansi dengan kesalahan yang dilakukan. Bagaimana dengan restitusi? Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru menanyakan, Mas, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian bagaimana solusinya? Itu kita membantu siswa. Dampaknya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia menghormati dirinya sendiri dan guru yang dihadapinya. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Ini Bapak Ibu guru yang ada di sini senyum-senyum sendiri, sama kayak saya. Saya pertama kali dapat materi ini juga, waduh, iki tahu tak lakoni kabeh iki.
Bagaimana Bapak Ibu? Pernah melakukan ini semua? Pernah. Yang sering kita lakukan yang mana nih? Assalamualaikum. Silakan Bu Rani. Iya, saya mau memberikan pendapat saya. Kalau saya sudah pernah melakukan semuanya ya, saya rasa juga Bapak Ibu guru yang ada di sini juga pernah mengalami kelima-limanya. Cuman kalau saya baca dari keterangannya, sepertinya saya itu sering melakukan di pembuat rasa bersalah sama teman. Itu jadi mungkin kalau teman ada beberapa siswa gitu yang mungkin dekat gitu ya dengan guru, mungkin pernah beberapa kali berada pada kegiatan yang sama, nah, jadi mungkin ada kedekatan. Nah, biasanya itu yang di posisi teman gitu, jadi guru sebagai posisi teman ketika ada beberapa siswa yang akrab seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Rani, terima kasih berbagi pengalamannya. Sepertinya Bu Rani hampir sama dengan saya. Jadi semuanya pernah dilakukan, tetapi yang sering atau prosentasenya adalah pembuat rasa bersalah dan teman. Ini kita lihat penerapannya pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau karakter gurunya, posisi kontrolnya pada penghukum, pasti kalimatnya bisa berupa seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu silakan berdiri di depan barisan. Jadi siswa disuruh baris di depan. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali nak ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Siswa, apalagi seusia SMA, kalau kita menyampaikan seperti itu pasti langsung diam. Dia tidak berani menjawab dan merasa sekali kalau dirinya bersalah. Sebagai teman, ini sering kayaknya ya, Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ketemu anak SMA kayak sepantaran gitu, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, kalian salah. Sebagai pemantau, kalimatnya bisa berupa, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi sebagai manajer ini lebih netral, tidak ada hubungan kedekatan, tidak ada membuat siswa tersinggung merasa bersalah, tidak ada. Jadi ternyata dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik dan paling pas buat kita sebagai pendidik adalah posisi manajer. Apakah tidak boleh Bu kita sebagai posisi teman, sebagai pembuat rasa bersalah? Boleh, asalkan tidak berlebihan atau prosentasenya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya wali kelas 10.5. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di situ ada dua kalimat pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalimat pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira mengapa? Yang pertama, ada kaitannya dengan apa itu? Iya, betul, keselamatan. Kalau yang kedua, kesehatan. Jadi kita sudah yakin di dalam diri kita kalau kita tidak memakai helm itu nanti akan mengkhawatirkan kalau terjadi sesuatu. Manca kepalaku kak tak lindungi. Meskipun jarak dekat kita pasti tetap kepingin pakai helm. Dan itu bukan dipaksa, tetapi karena keyakinan pada diri sendiri. Yang kedua yaitu kesehatan, sama. Kita tidak ada paksaan, kita sadar diri sendiri, kita sudah terbiasa
di masa pandemi seperti kemarin itu, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat adalah mencegah atau menjaga kesehatan. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Gambar atau foto yang pertama, dokumentasinya adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi saya sharing dengan anak-anak di kelas tentang pelanggaran-pelanggaran apa yang sering dilakukan. Kemudian bagaimana peraturan yang akan kita buat supaya kelas tetap kondusif dan aman. Kemudian yang kedua, dokumentasi saya tentang merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kita rumuskan peraturan tadi supaya kelas kondusif, kita buat menjadi keyakinan bahwa saya yakin kalau saya tidak membuang sampah sembarangan, kelas bersih dan warga kelas menjadi sehat. Itu adalah keyakinan. Kemudian rumusan-rumusan tadi ditempelkan di kelas. Ada yang dilaminating saja, ada yang di figura, ada yang tulisan seperti itu ditempelkan. Selanjutnya, keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Jadi tidak se-ekstrim peraturan yang identik dengan hal yang tidak nyaman atau menakutkan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi berupa redaksi kalimat yang universal, yang umum, yang bisa mewakili beberapa pelanggaran. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan kalimat jangan membuang sampah, tidak boleh membuang sampah di kelas. Bukan seperti itu, tetapi dengan kalimat mari kita menjaga kebersihan kelas. Mari saling menghormati dan menghargai sesama. Contohnya seperti itu. Yang keempat, dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Pelanggarannya banyak, tapi kalau kita buat keyakinan kelas dengan rumusan sebanyak itu, khawatirnya siswa lupa karena terlalu banyaknya informasi yang diperoleh. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Memang kalau kita terlibat itu seakan-akan kita ikut memiliki keyakinan dan peraturan tersebut. Inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Itu ada gambar segitiga yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di gambar yang sebelah kiri itu ada penjelasannya atau keterangan di bawahnya. Menstabilkan identitas, kita bisa menyampaikan ke anak-anak, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kakak kelasmu atau temanmu yang lain juga pernah. Kemudian validasi tindakan yang salah, kalimatnya bisa berupa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti siswa akan memberikan jawaban, iya bu, saya seperti ini karena saya lapar bu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa kamu kok sampai ikut-ikutan ambil nasinya orang atau temanmu? Karena saya senang bu, ikut guyon sama teman-teman lari-larian ngambil nasi. Adakah hal lain yang bisa kamu lakukan yang lebih efektif? Iya bu, saya nanti senang-senangnya berupa guyon aja bu pada saat istirahat. Atau saya akan gabung ke ekstra yang saya minati, supaya kebutuhan saya akan kesenangan itu bisa terpenuhi. Selanjutnya, ini adalah video contoh penerapan segitiga restitusi. Minta maaf sebelumnya ya, volumenya ada sedikit trouble. Jadi di situ ada siswa yang membuang sampah sembarangan sambil berlarian. Kemudian di situ saya menstabilkan identitas dengan
dengan menanyakan. Kemudian dia menjelaskan, "Ya Bu, saya tergesa-gesa masuk kelas, takut terlambat." Kemudian di situ dia mengakui dan dia menemukan solusinya sendiri, yaitu akan menjaga kebersihan kelas dan sampahnya diambil, dimasukkan ke tempat yang semestinya. Contoh penerapan segitiga restitusi yang kedua, yaitu pada saat ibu guru berpapasan dengan siswa, kemudian langsung diajak duduk bersama. Si siswa kebetulan langsung tahu ya, kenapa kok saya diajak Bu Guru duduk di sini. Si siswa langsung tahu, "Iya Bu, saya tahu kenapa saya diajak Bu Christine duduk di sini. Karena saya menggunakan sepatu warna selain hitam." "Mengapa kamu melakukan itu?" Dia menjelaskan bahwa sepatu hitam satu-satunya miliknya itu terkena hujan kemarin. Akhirnya dia menggunakan sepatu putih. Sesi yang terakhir, pada slide yang terakhir, saya bisa menyampaikan dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah teman-teman, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Christine, Masya Allah, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan pada pagi hari ini, mulai dari paradigma belajar, disiplin positif, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sampai ke segitiga restitusi dan penerapannya. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu Guru, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau selaku pemateri. Saya mungkin memberikan 3 kesempatan bertanya bagi Bapak dan Ibu Guru. Untuk kesempatan pertanyaan pertama, monggo barangkali ada yang mau bertanya. Silakan angkat tangan. Kesempatan pertama saya berikan ke Ibu Fatma untuk mengajukan pertanyaan pertama. Monggo Ibu Fatma, monggo berdiri dan dipakai mic-nya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica atas kesempatannya. Bu Christine, saya mau bertanya terkait tentang segitiga restitusi yang sudah dijelaskan oleh Bu Christine tadi. Bagaimana pengaplikasian segitiga restitusi dalam permasalahan siswa apabila kita menemukan atau bertemu peserta didik yang karakternya itu ternyata suka membantah atau ngeyelan. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Christine pertanyaan dari Bu Fatma tentang pengaplikasian segitiga restitusi pada siswa yang suka ngeyel. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatma atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Memang yang saya paparkan tadi, 2 video contoh tadi yang saya sampaikan pas kebetulan bagus ya. Video yang pertama enak, anaknya diajak ngobrol, saya menstabilkan identitas enak, validasi tindakan lancar, menanyakan keyakinan juga lancar. Kebetulan yang saya ambil karakternya anaknya pas bagus seperti itu. Tetapi apakah tidak ada? Ada, banyak sekali di sekolah kita anak yang kadang membantah atau mengeyel. Bahkan kita ajak ngobrol saja diem saja. Wah, itu kan susah Bu. Bagaimana kita melaksanakan atau mengaplikasikan segitiga restitusi kalau melihat karakter anaknya seperti itu? Nah, saran saya Bu Fatma, dari pengalaman yang sudah saya terima dari pendidikan program guru penggerak, kita harus pendekatan dengan anaknya.
tidak bisa instan. Kemudian kita ceritakan, kita sampaikan tentang sebab akibat. Penting tidaknya kamu melakukan ini dampaknya seperti ini, sebab ini akibatnya nanti seperti ini. Kita sampaikan pelan-pelan. Mungkin ada jawaban-jawaban ngeyel ya Bu Fatma ya. Kadang kita menemukan anak seperti itu. Jawaban-jawaban ngeyel tetap kita sampaikan dengan penuh kasih sayang. Kita berusaha memunculkan nilai-nilai kebajikan anak itu. Karena saya yakin semua anak itu punya nilai positif. Janganlah kita, waduh, arek ini ngeyel, ketemu arek ini nakal, ketemu arek ini. Janganlah kita seperti itu. Kita ambil, kita gali terus sampai muncul nilai kebajikannya. Dan kita memang harus sabar, telaten, dan pelan-pelan. Begitu ya Bu Fatma? Iya, terima kasih. Terima kasih. Untuk kesempatan pertanyaan yang kedua, monggo silakan Bapak Ibu Guru angkat tangan. Mungkin dari Bu Lilis dulu. Monggo Bu Lilis, monggo berdiri dan dipakai mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya selaku guru BK, Bu Christine. Jika saya pahami sekilas dari pemaparan yang Ibu sampaikan, bahwa sebenarnya semua Bapak Ibu guru dapat menyelesaikan masalah dengan baik melalui segitiga restitusi. Namun kenyataannya di lapangan, Bapak Ibu guru tersebut seringkali langsung dilempar ke Bapak Ibu guru BK. Bagaimana menurut panjenengan? Monggo Bu Lilis. Terima kasih jawabannya pertanyaan dari Bu Lilis selaku perwakilan dari guru BK. Memang kalau menurut pengamatan saya banyak memang kasus yang seperti itu. Jadi ada beberapa rekan guru kita yang karakternya disiplin, lurus, tidak mau membuang waktu. Jadi mengikuti step by step aturan yang ada di kurikulum. Hari ini jadwal saya materi ini, bab saya kurang 4-5 bab. Jadi ini harus saya sampaikan segera. Kemudian ada siswa yang bersalah atau masuk pelajarannya terlambat. Beliaunya membiarkan hal itu karena dia mengejar materi, dilanjutkan saja menjelaskan. Ada karakter guru yang seperti itu. Ada karakter guru biasanya bapak-bapak ya, boten telaten. Akhirnya dihukum, akhirnya dimarahi. Kamu telat, wis metu wae. Seperti itu. Jadi kembali ke karakter kita masing-masing seperti apa. Tetapi pada dasarnya kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, alangkah lebih baiknya kita tidak melakukan pembiaran. Jadi ada 1 atau 2 guru saja melakukan pembiaran, maka tidak akan kondusif. Kita akan sangat kesulitan untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Jadi harus ada kerjasama, harus kompak, satu kelas itu satu sekolahan itu satu bahasa. Tidak boleh ada pembiaran sekecil apapun. Misalkan kita mau pulang atau kita mau ke kantin papasan sama siswa, ternyata ada siswa yang seragamnya dikeluarkan. Kita pura-pura tidak tahu, wih aku ki lesu nang kantin, ono bocah ngono wis terus sae. Jangan sampai seperti itu. Tetap kita harus menyampaikan meskipun hanya 1 kalimat, 2 kalimat, tetap kita sapa. Dan insya Allah anak-anak kita senang, disapa itu senang. Mas, bajunya mau gak dimasukkan? Oh iya Bu, pasti seperti itu. Nanti kita di kantin, kebetulan kita tidak ada jam ngajar, kita sarapan di kantin atau makan siang. Kita ketemu anak-anak, padahal itu bukan jam istirahat. Kita biarkan. Waduh ya, akhirnya banyak yang ke kantin. Izin Bapak Ibu guru, Bu izin ke belakang, tetapi dia ke kantin. Tetapi kalau kita satu bahasa, kalau ada siswa ke kantin, kita menasihati, kita mengingatkan, insya Allah ke depan anak-anak wis gak ada nang kantin, percuma iku lho ono guru-guru. Paling lo disini dikongkon balik, paling lo dituturi, paling nanti ditanya ini itu, akhirnya mereka tidak jadi ke kantin. Tapi kalau kita pembiaran ya akhirnya jadi tradisi ya, berbohong sama guru, izin ke belakang, tetapi bersama-sama ke kantin. Jadi intinya tidak boleh ada pembiaran gitu ya Bu Lilis. Terima kasih.
Terima kasih. Untuk kesempatan pertanyaan terakhir, monggo silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Surya. Monggo Pak Surya. Monggo berdiri dan mic-nya dipakai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan saya di sini sebagai guru olahraga, guru penjas. Jadi setelah mendengar paparan dari Bu Christine tadi mengenai keyakinan kelas, saya jadi ingin mencoba di kelas olahraga saya. Ya, jadi semisal ada anak yang menulis, misalnya kita harus disiplin untuk jam 7 kita masuk ke lapangan semua. Terus juga ada yang anak-anak yang menulis pada saat pelajaran olahraga itu untuk yang laki-laki itu bajunya dimasukkan agar terkesan rapi. Jadi barangkali untuk yang keyakinan kelas tadi pas Bu Christine menyampaikan itu kan cuma sedikit. Kalau semisal banyak, kenapa tidak gitu loh ya. Jadi untuk apabila semisal ada penyimpangan di luar dari keyakinan kelas yang dibikin atau dibuat oleh anak-anak sendiri, itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Monggo Bu Christine untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Surya atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya digunakan atau dibuat oleh wali kelas, guru juga bisa, guru mata pelajaran, termasuk yang disampaikan Pak Surya, supaya di lapangan itu tetap tertib dan kondusif. Bagus sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, syarat-syarat dari keyakinan kelas salah satunya adalah rumusannya sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena siswa itu kan sudah terlalu banyak informasi yang diterima nih. Pelajaran apa saja itu juga sebuah informasi. Jadi meluber, nanti dia lupa malahan. Makanya saya membuat sekitar 5 atau 6 saja. Tetapi pertanyaan bagus dari Pak Surya adalah bagaimana jika anak-anak melakukan penyimpangan hal lain yang tidak ada di keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu nggih. Jadi menurut saya kita harus melakukan monitoring dan evaluasi Pak Surya. Misal yang sudah kita buat menjaga kebersihan, saling menghormati. Selama 3 bulan atau 1 semester kita amati, ternyata anak-anak sudah pintar menjaga kebersihan. Kita masuk selalu bersih. Bapak Ibu guru yang lain, saya tanya, Bu gimana kalau masuk kelas 10.5? Sudah bersih Bu Christine, berarti berhasil. Keyakinan kelas itu tentang poin kebersihan dan menghargai. Apakah bisa itu dihapus? Bisa. Jadi 2 poin itu dihapus, diganti dengan penyimpangan yang baru. Misalkan siswa yang suka memakai sandal di dalam kelas, tetapi itu tidak serta-merta langsung kita rubah sendiri, karena awalnya kita membuatkan sama-sama dengan siswa. Jadi kita kembalikan ke siswa. Nah, ini ada penyimpangan yang menurut Bu Christine sekarang sering sekali dilakukan teman-teman kalian. Alasannya habis wudhu, habis ke kamar mandi, nyaman memakai sandal, enggan memakai sepatu. Akhirnya anak-anak, oh ya Bu, setuju Bu, jangan dihapus Bu, ditambah saja, tidak apa-apa. Yang lainnya usul, oh dihapus saja Bu, kelasnya kan sudah bersih, tidak usah dijadikan keyakinan kelas. Oh ya, oke, berarti kita hapus yang kebersihan, diganti dengan kebiasaan tentang memakai sandal. Jadi kita sebagai guru harus melakukan itu Pak Surya, melakukan monitoring dan evaluasi. Ternyata jadi guru tidak mudah ya, banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Surya. Sementara itu. Semoga jawaban dari Bu Christine tadi bisa sedikit memuaskan pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua. Dan saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu guru yang lain masih banyak yang mengajukan pertanyaan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin bisa ditanyakan atau bisa di-sharingkan dengan Bu Christine di lain kesempatan. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya
Setelah mendengar penjelasan mulai dari materi yang dipaparkan sampai dengan sesi tanya jawab, mungkin ada sedikit refleksi yang bisa jenengan sampaikan di sini sebelum kita menutup acara ini. Monggo Bapak Ibu Guru barangkali bisa memberikan sedikit refleksi terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Christine tadi. Oke, monggo Bu Dila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada Bu Christine yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Di sini saya mau memberikan refleksi terhadap bahwasannya memang betul budaya positif di sekolah penerapannya itu sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita ketahui. Sehingga nantinya akan membawa dampak kepada peserta didik dengan menimbulkan disiplin mandiri internal, motivasi internal seperti itu. Selain itu juga pendidik sebagai guru juga tidak hanya memberikan motivasi yang positif, tetapi ini juga sangat dibutuhkan teamwork antara guru atau peserta didik, kepala sekolah dan juga guru BK terutamanya, sehingga nanti dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan baik. Semoga kita dapat mewujudkannya dan menerapkannya di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan refleksi pada kesempatan kali ini. Monggo Ibu Lina, silakan disampaikan refleksinya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menyampaikan refleksi yang telah disampaikan oleh Christine. Di sini saya sangat senang dan sangat tertarik dengan materi yang telah disampaikan oleh Christine, terutama tentang kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini ternyata kalau saya lihat ya ke belakang, saya mungkin banyak teman-teman juga yang masih memberikan pengalaman atau kepada peserta didik itu masih menganggapnya sebagai teman seperti itu. Jadi padahal itu tidak baik untuk jangka panjangnya. Maka dari itu di sini saya dan mungkin guru-guru juga akan lebih memperbaiki untuk kedepannya dengan berusaha sebagai manajer dengan presentasi yang mungkin agak lebih banyak daripada memposisikan diri dengan sebagai teman, karena dengan seperti itu kita juga bisa menanamkan motivasi positif dan juga mendisiplinkan positif ke siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina atas refleksinya. Monggo barangkali saya berikan barangkali ada satu lagi terakhir yang mau memberikan refleksi atas pengimbasan pada kali ini. Monggo Ibu Mita, persilakan. Ya, terima kasih Bu Ica. Refleksi dari saya. Terima kasih atas materi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Christine. Kebetulan saya sangat tertarik dengan keyakinan kelas karena anak-anak SMA yang sudah kita didik otomatis akan lebih mudah mempraktekannya. Tinggal bagaimana kita mengontrolnya dan mengevaluasi motivasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita atas refleksinya, dan alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah bahwasanya serangkaian acara pengimbasan pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semoga kita semua selaku guru-guru, selaku para pendidik bisa mendapatkan imbas yang baik, bisa mendapatkan imbas yang positif setelah mendapatkan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Christina Widyastuti pada pagi hari ini. Harapannya setelah ini kita, Bapak Ibu Guru, bisa menerapkan ini di dalam kelas kita, di dalam proses kita dalam mendidik anak-anak, mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak baik, gitu ya Bapak Ibu Guru.
Selebihnya mari kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua tetap diluruskan niatnya untuk membimbing anak-anak kita semua. Saya akhiri acara pembebasan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.